back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa, resmi. Tak hanya gaji, P3K 2025 berhak dapat berbagai tunjangan menggiurkan. Apakah setara PNS? Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini semakin menarik. Selain gaji pokok, P3K juga berhak menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan, tunjangan yang diterima disebut-sebut setara dengan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS. Tunjangan yang diberikan kepada P3K bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai selama mereka masih aktif menjalankan tugas. Besaran tunjangan ini menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing instansi. Berbagai jenis tunjangan yang diberikan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, serta tunjangan tambahan lainnya. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama tentang tunjangan keluarga. P3K yang telah menikah berhak menerima tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan pasangan dan tunjangan anak. Bagi P3K yang memiliki suami atau istri, tunjangan pasangan diberikan sebesar 10% dari gaji pokok. Namun, jika kedua pasangan sama-sama bekerja sebagai P3K, PNS, TNI, atau Polri, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu yang memiliki gaji lebih tinggi. Selain itu, tunjangan anak juga diberikan sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Namun, tunjangan ini hanya diberikan maksimal untuk 2 anak yang masih menjadi tanggungan. Selanjutnya yang kedua yaitu, tunjangan pangan. P3K juga berhak mendapatkan tunjangan pangan yang terdiri dari uang makan serta tunjangan beras. Kemudian yang ketiga adalah tunjangan jabatan struktural. P3K yang menduduki jabatan struktural berhak menerima tunjangan sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban. Besaran tunjangan ini menyesuaikan dengan tanggung jawab serta posisi jabatan yang diduduki. Berikutnya yang keempat, tunjangan jabatan fungsional. Bagi P3K yang memiliki jabatan fungsional, tunjangan diberikan sesuai dengan keahlian serta jenjang jabatan yang dimiliki. Tunjangan ini mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS dengan jabatan serupa. Dan tunjangan yang kelima yaitu, tunjangan tambahan. Selain tunjangan utama, P3K juga bisa mendapatkan tunjangan tambahan yang disediakan oleh masing-masing instansi. Jenis tunjangan ini bisa mencakup tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, hingga tunjangan khusus lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dengan berbagai tunjangan yang diberikan, kesejahteraan P3K semakin terjamin. Meskipun statusnya berbeda dengan PNS, hak-hak yang diterima P3K dalam hal tunjangan tidak kalah menarik. Kabar selanjutnya masih seputar P3K, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menetapkan regulasi baru. Regulasi ini terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Keputusan ini ditandatangani pada 13 Januari 2025 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini. Aturan ini berlaku untuk P3K paruh waktu yang bekerja di berbagai instansi pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian status bagi pegawai non-ASN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut ini adalah kategori yang masuk dalam P3K paruh waktu meliputi guru dan tenaga kependidikan.
tenaga kesehatan, tenaga teknis atau yang memiliki keahlian, pengelola umum operasional atau staf kantor, operator layanan umum operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kebijakan ini mengikuti pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2024 dan seleksi CPNS 2024. Pemerintah berupaya menata ulang pegawai non-ASN agar lebih terstruktur dalam sistem aparatur sipil negara. Selain itu, aturan ini memastikan pegawai non-ASN memiliki kepastian status dan mendapatkan hak yang sesuai. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan adanya hal sebagai berikut. Penataan pegawai non-ASN lebih jelas, pengisian jabatan ASN lebih efektif, dan kualitas pelayanan publik meningkat. Berdasarkan regulasi terbaru ini, P3K paruh waktu tetap termasuk dalam kategori aparatur sipil negara atau ASN. Mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Terkait upah, P3K paruh waktu menerima gaji berdasarkan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Hal ini menyesuaikan dengan kebijakan pengelolaan keuangan di masing-masing instansi. Dengan diterbitkannya keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu kini memiliki regulasi yang jelas. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendukung kelancaran tugas pelayanan masyarakat dan memastikan pegawai mendapatkan hak serta status yang sesuai. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.